Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati anggota KPU Kota Jakarta Timur, Bapak Rio Pireza, sekaligus pemangku wilayah di Gading Icon Apartemen. Yang saya hormati Pak Camat, Pak Chandra, izin. Yang saya hormati Pak Lurah, serta pangkat dan jajarannya. Yang saya hormati Ketua PPK beserta anggota, PPS beserta anggota sekecamatan Pulau Gadung, dan yang saya banggakan warga apartemen di Pulau Gadung. Bapak Ibu sekalian, pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas undangan ke KPU Kota Jakarta Timur. Kami sangat berbahagia. Biasanya kami yang datang ke apartemen untuk mensosialisasikan semua proses tahapan pemilu tahun 2024. Tapi hari ini kami diundang secara resmi dalam rangka untuk memeriahkan HUT kemerdekaan RI dan diselipkan sosialisasi terkait tahapan KPU khususnya di Kota Jakarta Timur. Kita beri aplaus buat Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, izin bahwa hari ini adalah tahapannya untuk proses DPTB atau perpindahan pemilih dari dalam maupun keluar, ya, atau dari luar ke dalam. Itu semua proses yang kita laksanakan hari ini. Terbukti kami bawa satu staf, ya, satu staf ke acara ini khusus tingkat KPU Kota Jakarta Timur untuk mengecek apakah sudah terdaftar atau belum, apakah akan pindah ke Pulau Gadung atau tidak. Nah, Bapak Ibu sekalian, di belakanglah tempat untuk mengecek posisi Ibu di mana, di TPS berapa, itu bisa. Nah, Bapak Ibu sekalian, proses pengecekan itu sangat simpel dilakukan di belakang. Pertama, cukup tunjukkan KTP, apakah sudah terdaftar atau belum. Kalau sudah terdaftar, Bapak Ibu sekalian, di TPS berapa, Ibu Bapak harus tahu di TPS berapa yang akan nanti untuk menggunakan hak pilihnya. Pak, saya punya saudara yang sudah terdaftar di daerah di luar Jakarta, tapi dia ingin menggunakan hak pilihnya di apartemen. Bagaimana caranya? Bapak Ibu sekalian, cukup mudah. Datang ke PPS, datang ke PPK, datang ke KPU Kota. Ada 3 alternatif yang Bapak Ibu bisa lakukan. Bapak syaratnya, pertama, syaratnya itu dia harus terdaftar dulu di DPT. Walaupun terdaftar di DPT di luar daerah, dia memilih di sini sangat bisa. Karena kita sama-sama tahu bahwa tanggal 14 Februari 2024 itu hari Rabu, hari atau tanggal di tengah-tengah, mau libur nggak bisa, mau pulang kampung nggak bisa karena satu hari. Makanya kita melayani supaya semua orang bisa berpartisipasi untuk datang ke TPS. Itu di hari Rabu. Senin Selasa dia masuk. Rabu libur karena libur nasional, hari pencoblosan. Hari Kamis dan Jumat juga masuk kembali, maka tidak ada waktu untuk pulang. Makanya kita kasih kesempatan ke setiap warga yang ingin menggunakan hak pilihnya, tapi tidak bisa di tempat asal. Dia bisa menggunakan di tempat tujuan atau di tempat dia bekerja. Itu kita terima. Dia harus terdaftar dalam DPT. Kedua, dia datang ke PPS, PPK atau KPU Kota mengurus pindah memilih. Nanti dikasih suratnya, Pak. Kalau dulu manual, Bapak Ibu sekalian, semuanya manual, dicontreng gitu kan.
ditulis alamatnya, alamat tujuan, alamat asal. Sekarang tidak, semua sudah berbasis teknologi, digitalisasi. Jadi ketua PPS, PPK, KP Kota tinggal tanda tangan. Surat suaranya berapa Pak? Surat suaranya disesuaikan dengan KTP-nya. Jadi ada 9 kategori Bapak Ibu sekalian untuk pindah memilih. Itu sesuai dengan KTP. Kalau dia KTP-nya Bekasi, mau pindah ke apartemen karena berdekatan, perbatasan, dia cuma dapat 1 surat suara. Cuma dapat 1 surat suara. Apa itu? Presiden dan wakil presiden. Kenapa demikian? Karena seluruh Indonesia adalah dapil presiden dan wakil presiden. Nah, ketika ada orang Jakarta Pusat yang bekerja di Pulau Gadung, di kawasan dan sebagainya, dia mau pindah memilih ke Pulau Gadung. Berapa surat suara Bapak Ibu sekalian? Yang didapat cuma 2. 1 presiden wakil presiden, kedua DPD RI. Kenapa DPD RI dapat surat suara DPD RI? Karena dapil daerah pemilihannya 44 kecamatan atau seluruh DKI Jakarta. Makanya dapat 1 presiden, kedua DPD. Lalu misalnya orang Cibubur pindah ke Pulau Gadung, lagi-lagi dia kerja di kawasan. Nah, itu dia pindah ke sini dapat 3 surat suara. Apa itu? Pertama presiden wakil presiden, kedua DPD RI, ketiga DPR RI. Kenapa DPR RI dapat? Karena dapil DPR RI DKI 1, 10 kecamatan, 65 kelurahan atau 1 kota administrasi Jakarta Timur. Jadi 3 surat suara dia dapat. Kenapa DPRD-nya nggak dapat? Karena beda dapil Bapak Ibu sekalian. Kalau 4 kecamatan itu Ciracas, Cipayung, Pasar Rebo, Makassar, itu dapil 6. Kalau di sini itu dapil 4. Dapil 4 itu terdiri dari Pulau Gadung, Matraman, dan Capu. Makanya tidak dapat surat suara DPRD dapil 4. Walaupun ada perpindahan dari antar kecamatan, karena 1 dapil maka dia dapat full surat suara. Bapak Ibu sekalian, KPU Kota Jakarta Timur, PPK, PPS seluruhnya mengajak kepada seluruh warga, seluruh masyarakat untuk ikut andil datang ke TPS pada tanggal 14 Februari 2024. Mulai pukul 7 pagi sampai 13. Penting bagi kita untuk hadir ke TPS, pertama untuk mengurangi golput. Kedua, Bapak Ibu sekalian, mencoblos 5 menit, efeknya 5 tahun ke depan. Bagus tidaknya pemimpin, bagus tidaknya pemerintah kita, tergantung Bapak Ibu sekalian. Semakin banyak Bapak Ibu memilih, semakin bagus untuk 5 tahun yang akan datang. Maka dari itu, ayo kita edukasi ke warga, ke seluruh masyarakat untuk tidak bosan-bosan kita menyampaikan datang ke TPS 14 Februari 2024. Setelah itu, Bapak Ibu sekalian, sampaikan edukasi ke masyarakat bahwasanya cara pencoblosan seperti inilah yang betul. Cara coblos partai lah itu yang betul. Atau dia coblos calon legislatif itu yang betul. Jangan sampai mencoblos di garisnya antara garis partai A sama partai B, itu nanti akan tidak sah. Nah, ini edukasi ini harus disampaikan kepada seluruh masyarakat, khususnya di Pulau Gadung, supaya mereka teredukasi, mereka memahami, oh iya ini yang betul, ini yang benar. Nah, jangan sampai terjadi seperti tahun 2019, ada 17,5 juta surat suara yang tidak sah.
Itu kalau kita konversi ke suara, berapa puluh anggota dewan yang harus duduk di DPRD, duduk di DPR. Kalau kita konversikan ke suara. Tapi ini sia-sia Bapak Ibu. Rata-rata mencoblosnya adalah ketika coblosan itu probekannya masuk ke partai A dan partai B, artinya dia tidak sah. Kalau kita dianggap memenangkan partai A, nanti yang partai B komplain. Kalau kita menganggap benar partai B, partai A pasti komplain. Makanya dianggap tidak sah. Ini harus dijalankan, harus disampaikan kepada semua perangkat kelurahan, RT, RW, LMK dan sebagainya untuk mensosialisasikan bahwasanya mencoblos yang baik dan benar itu adalah pas tengah-tengah. Kalau dia suka partai A, coblos tengah-tengahnya. Kalau dia suka calon legislatifnya, coblos tengah-tengah. Jangan sampai di samping-samping. Khawatir nanti robekannya ke samping. Nanti dianggap tidak sah, Bapak Ibu sekalian. Jadi tingginya suara tidak sah di pemilu tahun 2019 itu 17,5 juta suara, Bapak Ibu sekalian. Cukup tinggi. Nah, ini target kami PPK, PPS, KPU Kota menargetkan seluruh perangkat untuk mensosialisasikan bagaimana caranya mencoblos baik dan benar, supaya menekan angka suara tidak sah seperti yang terjadi di tahun 2019, 17,5 juta suara yang tidak sah dan tidak berguna sama sekali. Padahal orangnya datang ke TPS, padahal orangnya menyalurkan aspirasi ke TPS. Tetapi karena minimnya edukasi, minimnya sosialisasi, sehingga mereka tidak paham terkait hal itu, maka suara-suaranya tidak berarti apa-apa. Nah, Bapak Ibu sekalian, tantangan selanjutnya yaitu terkait dengan maraknya hoax, disinformasi, dan ujaran kebencian atau isu sara. Ini bagian dari tugas PPK, PPS. Izin mungkin Pak Lurah, Pak Camat untuk membantu bersama-sama supaya kita menghindari semua isu-isu sara, hoax, dan sebagainya, supaya kita menjalankan pemilu yang damai. Ketika pemilu damai, berjalan dengan baik dan benar, maka seluruh perangkat juga menjadi sukses. Lalu, Bapak Ibu sekalian, kenapa KPU Kota, PPK, PPS, kita kemarin sampaikan di rapat koordinasi, baik PPK, PPS, kami himbau, kami instruksikan supaya terus-menerus mensosialisasikan setiap tahapan pemilu di RT, RW, LMK, dan perkumpulan-perkumpulan kemasyarakatan. Demi suksesnya pemilu tahun 2024. Bapak Ibu sekalian, anggaran PPK, PPS itu sangat nihil, Pak Lurah, Pak Camat. PPK itu yang tadinya 5 juta, sekarang 2 juta. Anggaran PPS yang 2 juta jadi 1 juta. Itu karena tahapannya tidak terlalu padat, tapi karena ini instruksi KPU yang harus mensosialisasikan, mereka harus keliling-keliling, yang itu tentunya akan mengakibatkan selalu puasa dan puasa gitu. Tapi karena ini instruksi, mereka harus jalankan. Berkat mereka, alhamdulillah, semua sudah tersosialisasikan ke seluruh masyarakat tanpa biaya. Itu luar biasa. Kerja keras mereka untuk menyampaikan ke setiap kalangan masyarakat. Bapak Ibu sekalian, selanjutnya target sosialisasi ini memang banyak sekali yang harus kita sambangi. Banyak sekali yang harus kita sosialisasikan. Yang pertama, kelompok pemilih pemula. Biasanya kalau pemilih pemula itu dia apatis. Nggak mau dia datang ke TPS, nggak mau dia menjadi KPPS, nggak mau dia jadi penyelenggara.
Tapi kalau misalnya RT RW-nya mendorong, senior-seniornya mendorong, tokoh masyarakatnya mendorong supaya mereka ikut andil, yang diawali dengan masuknya ke Karang Taruna, setelah itu didistribusikan ke KPPS, itu sangat efektif untuk menjalankan tahapan pemilu di masing-masing RT RW. Karena kalau masih muda, penglihatannya masih jelas, menghitungnya masih cepat. Jadi besok itu ketika tanda tangan, menghitung surat suara, menjumlah surat suara, berapa yang sah, berapa yang tidak sah, berapa yang tidak digunakan, kalau yang menjalankan anak muda pasti aman dan lancar. Tapi kalau orang tua semua, yang satu setelah selesai pemungutan dia ada yang pulang, capek dan sebagainya, akhirnya ditinggal tuh PPS, akhirnya ditinggal tuh proses pemungutan suara dan perhitungan suara. Nah itu jangan sampai terjadi, dan kemarin 2019 itu banyak jatuh korban karena kelelahan Bapak Ibu sekalian. Makanya besok tuh di mix, ketua KPPS cukuplah tokoh yang dituakan di dalam lingkungan, baru nanti dibantu oleh tenaga anak-anak muda supaya mereka terpanggil untuk terlibat dalam pemilu. Kalau kita dorong sedini mungkin, pasti ke depan ada regenerasi yang akan mengurus kampung kita. Yang kedua, pemilih yang muda. Jadi ada pemula, kalau pemula 17 tahun baru dia milih. Kalau muda itu dia sempat milih tapi dia tidak mau balik lagi atau tidak mau ngurus lagi. Nah ini kita harus panggil lagi, harus kita edukasi lagi ke mereka supaya mereka terpanggil dan mau membantu tokoh-tokoh masyarakat di lingkungan. Lalu target kita perempuan itu atau ibu-ibu juga target kita supaya mereka mau datang ke TPS. Lalu selanjutnya marginal dan penyandang disabilitas. Nah ini bisa kita petakan penyandang disabilitas seperti apa, nanti kita edukasi, nanti kita sampaikan, nanti kita coba cari strategi untuk gimana caranya mereka mau datang ke TPS. Dan bahkan ada kewajiban dalam satu KPPS itu, KPPS kan 7, salah satunya kalau memang dimungkinkan penyandang disabilitas untuk menjadi KPPS. Tidak perlu yang repot-repot, cukup yang KPPS 7 yang menjaga tinta. Lalu targetnya selanjutnya agamawan. Jangan sampai ini apatis, dia tidak mau datang ke TPS dan sebagainya. Lalu selanjutnya tokoh masyarakat. Tokoh masyarakat tentunya pasti sangat gampang kita sosialisasikan supaya meningkatkan partisipasi dan sebagainya. Bapak Ibu sekalian, saya atas nama KPU Kota memohon kepada Pak Lurah, Pak Camat, untuk ketika ada kegiatan ke RW-an, ke RT-an, atau tokoh-tokoh masyarakat dan sebagainya, mohon melibatkan PPS, Pak. Mohon melibatkan PPK. Ketika ada perkumpulan sekecil apapun, undang kami dan kami akan sampaikan. Kami akan sosialisasikan. Karena itu bagian dari tugas kami. Kalau kita mengumpulkan langsung dari PPK PPS, lagi-lagi terkait anggaran, Pak. Anggaran yang kami tidak punya. Tapi kalau kami diundang seperti hari ini, pasti kita datang, Pak. Nggak perlu Bapak Ibu pikirkan transport segala macam, tidak perlu, Pak. Yang penting kami diundang, kami sudah senang, Pak. Sudah senang bisa menyampaikan ke seluruh masyarakat apa pentingnya pemilu, apa pentingnya tahapan dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu sekalian, di pemilu tahun 2024 itu cukup padat dan pertama kali dalam sejarah untuk menjalankan tahapan satu pileg pilpres tanggal 14 Februari 2024 dan pemilihan gubernur yang akan dilaksanakan di bulan November 2024. Artinya dalam 1 tahun kita akan melakukan pemilihan 2 kali. Kalau terjadi 1 putaran, kalau terjadi 2 putaran berarti 3 kali, Pak. Putaran pertama 14 Februari,
Lalu putaran kedua 26 Juni, dan di bulan November kita pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Jadi 1 tahun itu sangat padat. Maka siapkan diri kita, siapkan perangkat kita, siapkan tokoh-tokoh yang handal untuk membantu mensukseskan pemilu tahun 2024. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Teddy. Kita memilih untuk Indonesia.